Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama History on the Streets, kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan memfokuskan pada latar belakang kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara dan peran dari Cornelis de Houtman. Ini adalah peta jalur kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan Kepulauan Indonesia pada tahun 1596, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol di Nusantara. Sebagaimana dua bangsa Eropa terakhir, kedatangan kapal bangsa Belanda ke Nusantara semula dilatar belakangi dengan tujuan mencari rempah-rempah. Para penjelajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1596 dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, dan 240 awak yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman dikenal sebagai kapten kapal yang bertabiat buruk. Semula, kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara dengan tangan terbuka. Namun ulahnya mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan. Meskipun demikian, rombongan Cornelis de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada tahun 1597 dengan membawa serta banyak peti rempah-rempah. Pelayaran pertama Belanda untuk mencari rempah-rempah di Nusantara kemudian dianggap sukses. Keberhasilan rombongan Cornelis de Houtman kemudian mendorong pelayaran-pelayaran lain dari Belanda menuju wilayah Nusantara. Pelayaran-pelayaran yang dilakukan setelah kembalinya rombongan de Houtman dikenal dengan masa fil de vaart, pelayaran tak teratur. Pada tahun 1598, sebanyak 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan Cornelis de Houtman. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal kerajaan, melainkan milik perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Salah satu rombongan di gelombang pelayaran kedua tersebut dipimpin oleh Jacob van Eyck. Berbeda dengan de Houtman, van Eyck bersikap lebih hati-hati dan tidak mencoba melawan para penguasa lokal Nusantara. Pada bulan Maret tahun 1599, rombongan van Eyck berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar di Nusantara. Keberhasilan van Eyck menjangkau Maluku membuatnya untung besar saat kembali ke Belanda. Pada tahun 1601, gelombang pelayaran menuju Nusantara kembali datang dari Belanda. Sebanyak 14 buah kapal ikut dalam gelombang pelayaran ketiga ini. Rangkaian pelayaran itu lantas diikuti dengan langkah orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di sejumlah daerah di Nusantara. Sejarawan MC Rivcliffe menyebutkan, kesuksesan orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara dikarenakan mereka belajar dari kesalahan Portugis. Sebenarnya, baik Spanyol maupun Portugis mencoba merahasiakan keberadaan Kepulauan Nusantara dari bangsa lain di Eropa. Namun, terdapat awak kapal asal Belanda dalam kapal Portugis yang melakukan penjelajahan. Orang-orang inilah yang membuat catatan terperinci tentang seluk-beluk strategi, kelebihan dan kekurangan pelayaran yang dilakukan Portugis. 3 gelombang pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara membuat terdapat beberapa perusahaan dagang yang saling bersaing di Nusantara. Akibatnya, keuntungan perdagangan rempah di pasar Eropa berkurang. Untuk menanggulangi dampak persaingan tersebut, pada tahun 1602 dibentuklah VOC sebagai Perserikatan Dagang Belanda. Melalui VOC, perusahaan dagang swasta bersatu dan menghilangkan persaingan sesama pedagang Belanda. Berdirinya VOC
juga menjadi tonggak dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil memonopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian Jawa hingga mengendalikan raja-raja lokal, VOC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan History on the Streets. Sampai jumpa dalam bahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.